Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini senantiasa menjadi sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, seraya masih menyisihkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka fi majalisil ilmi khairul laka an tarka bi mi'ati rakaat, kata Rasulullah. Dudukmu di sebuah majelis ilmu itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan engkau solat sunnah di dalamnya. Karena majelis itu adalah seperti halnya yang dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, siapa saja di antara kaum itu, kata Nabi, yang mana mereka berkumpul di sebuah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat Allah, wa yatadarrusuna bainahum, mengambil pembelajaran dari beberapa ayat ataupun hadis Nabi itu, illa ghasyiathumur rahmah, melainkan Allah limpahkan karunia-Nya ataupun kasih sayangnya kepada mereka. Wa zakarahumullahu fima indah, kata Rasulullah, dan Allah selalu menyebut-nyebut nama kita satu persatu di sisi para malaikatnya. Maka ketika itu ada sekelompok malaikat yang mungkin merasa cemburu, sehingga mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ini ibadah siapa itu sampai menembus daripada arasmu, kata malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekelompok daripada hambaku yang mana setelah selesai menunaikan sebuah kewajiban, mereka menunggu di dalam masjid itu untuk menunggu ataupun menanti kewajiban yang lainnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari yang sejuk ini alhamdulillah kita dilimpahkan berupa rahmat ataupun hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya kita pernah membahas tentang hadis ataupun proses pengharaman daripada sebuah khamr, yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan akal, yang mana pengharaman ini jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalil aklinya jelas, ya, dalil naklinya jelas, begitu juga dengan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi proses daripada pengharaman ini berangsur-angsur, karena ketika itu para sahabat dan juga orang-orang Arab setempat sudah menjadikan minuman ini sebagai minuman favorit, minuman yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah hadis yang diceritakan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami, yang mana beliau ini adalah ahli sufi. Ya, sufi itu tidak memikirkan daripada kehidupan dunia, lebih cenderung daripada memikirkan kehidupan akhiratnya. Ini orang-orang sufi, banyak hadis yang ia karang. Disebut juga dengan ahli tafsir. Abdurrahman As-Sulami ini disebut dengan ahli tafsir ataupun ahli hadis. Ada tafsir yang ia karang, Haqiqatut Tafsir, hakikatnya daripada ilmu tafsir. Abdurrahman As-Salami bahagian daripada tabi'in, terlahir setelah periodenya ulama-ulama mazhab, kurang lebih pada tahun 300 Hijriah. Yang mana Abdurrahman As-Salami pernah mengutip sebuah hadis yang diceritakan oleh salah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Ali bin Abu Talib. Apa kata Ali bin Abu Talib di dalam hadis ini? Sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman. Ketika itu Abdurrahman bin Auf menghidangkan sebuah makanan kepada kami, kata Ali. Yang mana Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang sangat dermawan dan juga kaya raya. Luar biasa kaya rayanya. Sahabat yang lain ketika berdagang berangkat dengan membawa kurang lebih 5 sampai 6 unta saja, membawa barang dagangan berangkat ke Sam, membawa barang dagangan berangkat ke Palestina ataupun berangkat ke Madinah. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf ketika beliau tiba di Madinah, maka penduduk Madinah ketika itu berkeluaran dari rumahnya untuk menghampiri daripada rombongan Abdurrahman bin Auf. Berapa jumlah onta rombongan yang ia bawa? Kurang lebih 700 onta lengkap dagangan masing-masing itu. Kebiasaan ataupun 9 onta. Tapi Abdurrahman bin Auf membawa 700 onta. Yang mana beliau itu di dalam sirah sahabat terkenal sebagai orang yang dermawan. Salah satu contoh diceritakan di dalam hadis ini, yang mana dua hadis yang kita bacakan nantinya ada sedikit kontradiktif ataupun bertolak belakang antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama yang memanggil daripada Ali bin Abu Talib beserta rombongan ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau itu sudah memasak masakan yang enak plus ditambah minumannya. Apa minumannya? Khamar. Yang mana ketika itu pengharaman khamar itu belum turun ayatnya secara tegas, ya, belum turun ayat tentang pengharaman daripada khamar. Maka setelah dipanggil oleh Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abu Talib beserta rombongan ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, wasaqana minal khamri, yang mana Abdurrahman bin Auf, kata Ali bin Abu Talib, menuangkan di gelas-gelas yang sudah dibagi kepada para sahabat ketika itu adalah khamar yang terbuat dari anggur. Sudah dituangkan satu persatu oleh Abdurrahman bin Auf, salah satu di antaranya adalah Ali bin Abu Talib. Fa'akhadhahul khamri, maka ketika itu Ali bin Abu Talib beserta para sahabat ketika itu menikmati daripada hidangan yang disuguhkan oleh Abdurrahman bin Auf. Wa hadaratis shalah, setelah makan dan minum khamar tadi ternyata waktu solat masuk. Wa hadaratis salatil maghrib, diceritakan di dalam hadis itu masuklah waktu solat maghrib, bukan solat subuh ataupun solat zuhur, karena di dalam hadis ini diceritakan solat yang bacaannya diziharkan, yaitu solat maghrib. Setelah masuk solat maghrib dikumandangkan oleh seorang Bilal, yang mana posisi itu berbeda dengan posisi Nabi ketika itu. Setelah berkumandang azan, maka berkumpullah sahabat yang tadi yang sudah makan dan minum khamar, yang mana sedikit daripada akal mereka terganggu, sedikit mabuk itu, sedikit ngefly lah seperti itu. Ya, dibilang mabuk keras tidak, ya, tapi terkadang mereka sakit kepala. Salah satu di antaranya diceritakan di dalam hadis ini adalah Ali bin Abu Talib. Maka apa kata sahabat yang ada ataupun yang hadir ketika itu? Tidak ada yang berani menjadikan sebagai imam. Abdurrahman bin Auf mempersilahkan kepada Ali, "Ya Ali, tafaddal alaina," yaitu jadilah kamu sebagai imam untuk kami.
Maka yang mengimami solat maghrib ketika itu adalah Ali bin Abu Thalib, diceritakan dalam hadis yang pertama. Ali bin Abu Thalib tadi ikut mengkonsumsi khamar beserta Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lainnya. Maka ketika Ali bin Abu Thalib memposisikan diri sebagai imam, Allahu Akbar, setelah selesai membacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang ia baca lewat, selesai sudah. Maka karena kebiasaan Nabi ketika sholat maghrib, karena sholat yang paling singkat waktunya, kebiasaan Rasulullah itu membacakan surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama. Ini kebiasaan ya, bukan berarti surat yang lain tidak boleh itu. Bukan berarti surat yang lain tidak boleh, tapi kebiasaan Nabi membacakan Al-Kafirun. Bagaimana caranya biar sholat itu lebih singkat dibandingkan sholat subuh atau sholat isya? Kalau sholat isya, Nabi sedikit lebih panjang suratnya dibandingkan maghrib, apalagi sholat subuh. Jangan sampai kalau bisa sholat subuh itu ayatnya jangan ayat-ayat pendek seperti Al-Lahab, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan, cari mana surat yang paling panjang ya, karena waktunya cukup panjang dan juga jumlah rakaatnya cuma 2. Jumlah rakaatnya cuma 2. Tapi kalau maghrib karena singkat waktunya, Nabi biasanya memakai ayat ataupun surat Al-Kafirun. Karena setelah selesai sholat maghrib, kebiasaan sahabat dulu Pak, mereka tidak kembali ke rumah mereka masing-masing, tidak kembali. Mereka menunggu di sebuah tempat ataupun rumah ibadah itu sampai masuknya waktu sholat isya. Ini kebiasaan para sahabat. Terkadang Nabi memberikan tausiah kepada mereka membacakan beberapa hadis ataupun Al-Quran, terkadang tidak. Maka mereka berzikir bersama. Maka disitulah beberapa hal ataupun pernah terjadi di kalangan para sahabat itu, sambil menunggu masuknya waktu sholat isya, sembari kepala mereka menunduk, terkadang berzikir, tapi terkadang ada yang ngantuk di antara mereka. Ada yang ngantuk ya, tapi ngantuknya mereka masih terdengar apa yang dibicarakan di sekitarnya. Ya, ini salah satu alasan yang mengatakan bahwasanya ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kan tertidur. Beda tertidur dengan ngantuk. Kalau kita dalam posisi duduk itu ngantuk namanya, bukan tidur. Tapi kalau kita dalam keadaan berbaring itu tertidur. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan sahabat ketika masuk waktu sholat isya, kebanyakan di antara mereka langsung memasuki shaf yang kosong tanpa memperbaharui wudhu mereka. Ini salah satu dalil bahwasanya ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutlah Ali bin Abu Thalib setelah membaca Al-Fatihah, ia lanjutkan membacakan surat Al-Kafirun. Setelah ia baca surat Al-Kafirun, ada beberapa ayat yang berbolak-balik dan berganti. Apa yang dibacakan Ali bin Abu Thalib ketika itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Itu yang dibacakan oleh Ali bin Abu Thalib. Itu fatal. Fatal sekali artinya. Katakanlah, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad kepada wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'budu. Dan seharusnya itu ayat kelanjutannya. Tapi yang dibacakan Ali bin Abu Thalib diceritakan di dalam hadis itu, wa nahnu, dan kami na'budu, menyembah apa yang kamu sembah. Berarti menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir tadi. Itu saja dibolak-balik oleh Ali bin Abu Thalib. Kenapa bisa berbolak-balik bacaannya? Karena lagi ngefly itu. Ya, agak sedikit mabuk. Karena tadi baru minum khamar, menjelang masuk waktu sholat maghrib mereka masih mengkonsumsi itu. Maka kabar ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan masalah ini, fanazalat al-ayah, maka turunlah sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati solat itu dalam keadaan mabuk, kata Nabi. Berarti ayat ini belum mengarah kepada pengharaman, karena baru larangan saja. Kamu kalau dalam keadaan mabuk jangan sholat. Ya, selesai dulu, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucap.
Kalau kamu sudah paham apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu bicarakan, barulah kamu sholat, kata Rasulullah. Ini ayat yang kedua, proses yang kedua tentang pengharaman daripada khamar. Ayat yang pertama kan yas'alunaka 'anil khamri. Ketika itu ada sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana sih sebenarnya khamar itu diharamkan atau tidak? Kalau tidak diharamkan, kami lanjutkan ini mengkonsumsinya. Tapi kalau diharamkan, ya maka kami buang itu khamar." Maka turun ayat ketika itu, yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya, yaitu penghuni Mekah ketika itu, tentang keharaman daripada khamar. Maka apa kata Rasulullah SAW mengutip daripada ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lima wa ismu akbaru min nafihima. Yang mana di dalam daripada khamar itu ada manfaat dan juga ada mudarat. Manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia, tapi lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Mereka bertanya tentang khamar, maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul fihi ma ismun kabir. Katakanlah kepada mereka bahwasanya ada larangan ataupun ya dosa besar ketika dikonsumsi daripada khamar itu. Tapi belum tegas daripada pengharamannya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka turun ayat yang kedua di masa yang berbeda tentang la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Jangan mendekati ibadah dalam keadaan mabuk. Apakah mabuk dikarenakan minuman? Apakah mabuk dikarenakan perjalanan jauh? Ini kita kan lagi mabuk itu, nyampe di tempat istirahat jangan langsung sholat, karena kondisi kita lagi mabuk itu, walaupun mabuk jalan ataupun mabuk laut. Stabilkan dulu kondisi kita dan keadaan kita, setelah sehat barulah sholat. Maka ada sebuah larangan Rasulullah SAW bagi orang yang membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran ternyata mengakibatkan kantuk yang luar biasa, karena mungkin terlalu letih ya di dalam mencari nafkah ataupun yang lainnya, sehingga kita ngantuk dalam membaca Al-Quran itu, lompat-lompat bacaannya. Terkadang halaman pertama ataupun baris yang pertama kita baca, lompat ke baris yang ketiga, dikarenakan sambil ngantuk. Ini pernah kita alami seperti itu. Apalagi di bulan puasa tuh, banyaknya waktu itu dipakai untuk tidur ya, ataupun mungkin ada yang baca Quran tapi sambil ngantuk. Maka apa kata Rasulullah, ketika kalian beribadah dalam kondisi ngantuk, tinggalkan dulu ibadahnya, yang mana ibadahnya ibadah mahdha, dan tidurkan ya, hilangkan dulu ngantuknya. Boleh kita tidurkan dulu baru kita lanjutkan baca Qurannya. Boleh kita berwuduk dulu sehingga ngantuk itu hilang. Ini sebuah isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendekati ibadah ketika otak ataupun akal kita belum stabil. Karena terkadang kita tidak tahu apa yang kita baca. Ya begitu juga dengan bacaan Quran ataupun ketika sholat. Inilah ayat yang menegaskan bahwasanya tidak boleh menghampiri sholat dalam kondisi mabuk ataupun hilang akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mana hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi ada yang mengatakan di dalamnya itu ada perubahan yang khusus dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Siapa itu orang-orang Khawarij? Orang Khawarij itu dulu ceritanya yang mana sekelompok orang yang mendominasi ataupun mereka mendukung daripada Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah yang keempat. Tapi kan ada saingannya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika itu Ali bin Abu Thalib menerima daripada perdamaian Abu Sufyan, sehingga sekelompok orang ini tidak setuju. Kenapa berdamai? Kan khalifah itu adalah Ali bin Abu Thalib, kata mereka. Tapi dikarenakan Ali bin Abu Thalib ini menerima perdamaian, maka sekelompok orang ini keluar dari pendukung Ali bin Abu Thalib, dinamakanlah dengan Khawarij. Khawarij itu sampai sekarang itu pemahaman yang tidak baik gitu. Pemahaman yang tidak baik. Mereka lah yang menceritakan bahwasanya yang mabuk itu adalah Ali bin Abu Thalib. Diganti oleh mereka, padahal diceritakan di hadis yang kedua sebenarnya yang mabuk itu bukan Ali gitu. Ya, bukan Ali, tapi sekelompok orang yang mana diceritakan di hadis yang kedua. Nah, ini kita sudah bacakan tadi hadis yang pertama, yang mana hadis yang kedua ini akhbarana Muhammad bin Ali bin Dahim As-Saiban. Ini juga dari kalangan sahabat. Apa
kata Ali bin Abu Talib an Abi Abdurrahman bin Ali bin Abu Talib. Tapi sama, hadis ini diambil dari Abdurrahman, yang mana muncul ataupun diambil Ali daripada Ali bin Abu Talib. Asal mula daripada hadis itu dari Ali bin Abu Talib mendengar langsung daripada Rasulullah, maka dikutip kembali oleh Abdurrahman perkataan daripada Ali bin Abu Talib ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Masih diceritakan oleh Ali bin Abu Talib. Qala da'ana rajulun min Ansar. Ketika itu ada seseorang dari kabilah Ansar. Kalau hadis yang pertama kan diceritakan tadi Abdurrahman bin Auf. Hadis yang kedua bukan Abdurrahman bin Auf, kata dia. Yang memanggil kami untuk makan dan minum itu adalah seseorang dari kabilah Ansar. Tidak disebutkan di dalam hadis itu siapa orangnya. Yang jelas rajulun min Ansar, seseorang dari kabilah Ansar. Yang mana Ansar itu adalah bahagian daripada suku yang ada di Madinah. Ada suku Muhajirin, ada suku Ansar. Begitu juga adanya di Makkahul Mukarramah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qabala tahrimul khamri. Ketika itu seseorang dari Ansar ini memanggil kami untuk makan dan minum, yang mana minumannya adalah khamar. Ingat, kata orang laki-laki Ansar ini, qabala tahrimul khamr, sebelum turun ayat tentang pengharaman daripada khamar. Jangan kita jadikan ayat ini ataupun hadis ini sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang selalu mengkonsumsi khamar. Terkadang kan ada seseorang sahabat aja dulu minum khamar, kata dia. Berarti tidak ada pengharaman dong. Padahal kan yang mereka konsumsi itu adalah khamar sebelum turun daripada pengharaman khamar itu sendiri. Qabala tahrimul khamri, sebelum terjadi pengharaman daripada khamar. Fahadratis salatil maghrib, ketika itu masuklah waktu salat maghrib. Berarti kondisinya sama, yaitu salat maghrib. Setelah selesai mereka mengkonsumsi hidangan itu, maka masuklah waktu salat maghrib. Fataqaddama rajulun, maka ketika itu seseorang memberanikan diri untuk maju ke depan. Yang mana tidak diceritakan di hadis yang kedua imamnya itu adalah Ali bin Abu Talib, tidak. Tapi diceritakan di hadis yang kedua itu adalah rajulun. Berarti rajulun ini dari kabilah Ansar tadi. Karena kabilah Ansar ini banyak orangnya. Maka salah satu di antara mereka diceritakan oleh Ali bin Abu Talib. Ternyata yang menceritakan itu adalah Ali, bukan pelakunya beliau. Pelakunya bukan beliau, tapi yang menceritakan itu adalah beliau. Ini sedikit berbeda. Ya, di hadis yang pertama pelakunya dia, sedangkan hadis yang kedua adalah yang menceritakan saja dia. Tapi pelakunya bukan. Pelakunya adalah dari kabilah Ansar. Fataqaddama rajulun minhu, ketika itu salah seorang dari kabilah Ansar ini jadi sebagai imam. Ya, imam salat maghrib. Faqara'a al-Fatihah summa suratul kafirun. Berarti sama ayat yang ia baca, sama surat yang ia baca. Ternyata sama konteksnya dari hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Tetap surat Al-Kafirun yang ia baca, dan teksnya itu adalah wa nahnu na'budu ma ta'budu, dan kami adalah orang yang menyembah apa yang kamu sembah. Kata laki-laki dari Ansar, dikarenakan beliau itu sedang mabuk. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanazalat al-ayah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika dalam kondisi mabuk. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditakhrij dua hadis ini, yang lebih sahih adalah hadis yang kedua. Tapi kan tujuannya sama. Tidak boleh mendatangi salat dalam kondisi mabuk. Yang berbeda itu kan alur ceritanya. Orangnya siapa? Ya, objeknya siapa? Ini yang berbeda. Yang mana hadis yang pertama adalah ulah daripada orang-orang Khawarij, menuduh daripada Ali bin Abu Talib mengkonsumsi khamar, kemudian mengimami mereka. Padahal hakikatnya tidak, dibantah oleh ulama-ulama hadis yang mengeluarkan hadis yang kedua, yang mana imamnya itu adalah dari kalangan mereka, yang mengkonsumsi adalah bangsa Ansar,
yang mana mereka itu adalah ada sebuah undangan makan, dan Ali bin Abu Thalib lah yang menceritakan daripada kejadian itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan daripada proses ya pengharaman khamar setelah turun surat yang kedua ataupun ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaitan. Ya, itu adalah ayat yang ketiga tentang pengharaman daripada khamar. Ketika sudah turun ayat yang ketiga, maka disitulah yang seperti halnya yang sudah kita ceritakan pekan yang lalu, para sahabat ketika itu sudah membuang daripada khamar yang ada di dalam rumah mereka. Stok yang lama itu mereka buang karena sudah tegas di dalam Al-Quran tentang pengharaman daripada khamar itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal masalah khamar ini ketika Nabi proses daripada pelaksanaan ataupun perjalanan Isra wal Mi'raj itu sudah ada sinyal tentang pengharaman khamar. Dari mana sinyalnya? Ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu membutuhkan waktu normalnya 1 bulan. Normalnya 1 bulan. Ada di antara mereka Abu Sufyan ya, terkadang yang mana beliau itu tidak percaya terhadap apa yang telah diceritakan oleh Nabi ketika itu memperjalankan dirinya dalam 1 malam. Padahal keesokan harinya ia coba berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menghabiskan 1 bulan. Itu 1 kali perjalanan. Kalau bolak-balik 2 bulan. Nyampe di Masjidil Aqsa, ternyata Nabi diperintahkan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat bertepatan di Masjidil Aqsa. Nabi masuk ke dalam masjid itu, seluruh daripada ruh para anbiya dan para rasul itu sudah menunggu di sana, sudah menunggu untuk diimami oleh Rasulullah. Itu salah satu contoh bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pemimpin daripada seluruh para anbiya dan juga para rasul, yang mana beliau itu mengimami mereka di Masjidil Aqsa. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, maka ketika itu Jibril alaihissalam membawa 2 bezana minuman yang diambil dari surga. Yang pertama ma'un al-khamri, yang pertama adalah air khamar, dan yang kedua adalah al-laban, air susu. Khamar dengan susu. Maka apa yang dilakukan oleh Jibril? Ya Muhammad, ikhtar, pilihlah apa yang sesuai dengan engkau dan juga umatmu. Maka ketika itu Rasulullah SAW lebih cenderung memilih susu. Ia tidak mengambil khamar. Maka apa kata Jibril? Ya Muhammad, engkau sudah memilih minuman yang sesuai dengan fitrah daripada umatmu. Aku tidak tahu seperti apa kondisi umatmu ketika engkau memilih daripada khamar ini, kata Jibril. Sedangkan engkau saja sudah memilih susu, masih banyak di antara mereka yang cenderung minum khamar. Apalagi kamu meminum khamar. Kalau seandainya kamu minum khamar ini, kata Jibril alaihissalam, bisa jadi anak yang terlahir baru berumur 1 pekan 2 pekan itu dimasukkan khamar ke kompeng itu, ke dotnya baru diminumkan. Ini anak kecil sudah mabuk. Tapi Rasulullah SAW lebih memilih daripada susu. Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada akibat ya dosa yang diberikan kepada orang yang mengkonsumsi khamar. Sebuah hadis Rasulullah SAW, man syarabal khamri, siapa yang mengkonsumsi khamar, kata Rasulullah, la tuqbalu salatihi 40 yauman, maka Allah tidak menerima daripada solatnya 40 hari 40 malam. Kenapa Nabi hanya menyebutkan solat saja di dalam hadis itu? Kalau seandainya solatnya sudah tidak diterima, maka ibadah yang lain tidak akan diterima. Tapi seandainya Nabi menyampaikan puasanya tidak diterima, begitu juga ataupun kemungkinan besar solatnya masih diterima. Tapi kalau Nabi menyampaikan solatnya tidak diterima, otomatis seluruh daripada ibadahnya tanpa terkecuali tidak akan diterima oleh Allah. Selama kapan? Selama 40 hari 40 malam. Sama ada ia 1 teko, sama ada ia 1 cangkir ataupun 1 dirigen, ya sama. Yang mana 40 hari 40 malam tidak diterima ibadahnya, kata Rasulullah. Yang mana ibadahnya berbentuk solat. Apabila si fulan itu meninggal dunia sebelum berlalu 40 hari,
maka si fulan itu mati dalam keadaan kafir. Ada sebahagian orang yang su'ul khatimah, ya, mati di tengah-tengah ataupun di diskotik, baru aja minum minum khamar, mati di tempat. Dari segi hadis tadi, orang ini adalah mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi kafir. Nah, apalagi sekarang di Indonesia mungkin tidak ada uangnya untuk membeli khamar, maka ia jadikan khamar itu sebagai khamar oplosan itu, akhirnya mati di tempat itu. Ada beberapa berita di Indonesia, di Jawa tuh, tidak cukup uangnya untuk beli whisky, beli vodka, ya sudah diracik sendiri itu minuman, akhirnya mati di tempat itu, ya, mati di tempat. Dalam segi hadis tadi, maka mereka itu mati dalam kondisi kafir. Maka apa kata Rasulullah? Fa in taba taballahu alaihi. Sebelum berlalu 40 hari mereka bertaubat kepada Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah. Tidak menunggu 40 hari, maka ibadahnya sudah diterima apabila mereka bertaubat. Mungkin malam ini salah satu contoh, malam ini mereka mengkonsumsi khamar, sebelum masuk waktu sholat subuh sudah menyesali perbuatannya, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, maka sholat subuhnya sudah diterima Allah. Kenapa? Karena mereka bertaubat terlebih dahulu, bertaubat terlebih dahulu tanpa menunggu 40 hari 40 malam. Fa'in ada, apabila mereka sudah diterima taubatnya oleh Allah, kata Rasulullah, ternyata keesokan harinya kembali melakukan perbuatan yang sama. Ya, ini masih terasa betul ini rasa-rasa khamar ini, kangen betul saya. Akhirnya diulang balik dengan meminum khamar yang sama. Ternyata setelah ia konsumsi khamar yang sama, setelah bertaubat kepada Allah, kana haqqan 'ala Allahi an yaskiyahu fi tinatil khabala, kata Rasulullah. Maka nanti di hari kiamat mereka itu akan dicelupkan oleh Allah ke dalam sungai yang mana airnya terbuat dari tinatul khabala. Kebetulan tinatul khabala ketika itu baru pertama sekali diucapkan Rasulullah. Maka ada di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ma tinatul khabala?" Wahai Rasulullah, apa yang dinamakan dengan tinatul khabala ini? Maka apa kata Rasulullah? Tinatul khabala adalah yaskiyahu fi tinatul khabala, bercampur adu antara keringat, nanah dan darah yang sudah membusuk, dipanaskan di dalam api neraka, setelah mendidih baru mereka dicelupkan ke dalamnya. Siapa mereka yang dicelupkan ke dalamnya? Yang tadi bertaubat kemudian melakukan perbuatan yang sama di lain waktu. Ingat kata Rasulullah SAW, seandainya ada bara api neraka itu seujung kuku diletakkan di bawah telapak kakinya, maka otak mereka mendidih, ya, tidak kuatnya menahan daripada panasnya api neraka. Itu baru seujung kuku itu, bara api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya sampai ke otaknya mendidih itu panasnya luar biasa. Ini kalau bara api di dunia kan paling belepuh, dia belepuh kulitnya, tak sampai ke otak. Ini kalau api neraka sampai ke otaknya. Ini air yang terbuat dari nanah dan darah dikumpulkan. Orang-orang yang disiksa di dalam api neraka ini keluar darahnya, keluar nanahnya, kemudian dikumpulkan satu sungai dia. Setelah dikumpulkan satu sungai, dipanaskan lagi di dalam api neraka, kemudian dicelupkanlah mereka itu yang deman mengkonsumsi khamar, sudah bertaubat mengulangi perbuatan yang sama. Itulah yang dinamakan dengan tinatul khabala, kata Rasulullah. Tapi Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis ataupun dalil naqli yang menjelaskan tentang proses daripada pengharaman khamar itu sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ada beberapa hal. Masih ada waktu kita kurang lebih 10 menit lagi. Iya, silakan Pak Buya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila dia meminta maaf kepada yang bersangkutan, Allah belum mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah maafkan alaina kekacauan maut, bolehkah disambung dengan qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah maj'alni Abdul Kalam, bolehkah disambung dengan qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tayyib.
Ada dua pertanyaan ya dari apa yang telah ditanyakan oleh Pak Buya. Yang pertama adalah masalah ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah itu adalah kata Rasulullah ayyashkura ma fi akhahu bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang ia benci apabila ia mendengarkannya. Salah satu contoh ada di dalam tubuh kita ini sesuatu yang cacat, kemudian diceritakan oleh orang lain. Seandainya kita mendengarkan apa yang ia ceritakan tadi, kita benci terhadap cerita itu, karena itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Ghibah itu ada barangnya, ada bentuk ataupun zatnya di dalam tubuh kita. Si fulan ini seperti ini, seperti ini. Memang betul seperti itu yang dinamakan dengan ghibah. Tapi seandainya tidak ada, itu dinamakan dengan fitnah. Berarti tidak ada maslahat ketika kita menceritakan seseorang. Ada atau tidaknya yang kita ceritakan itu adalah bahaya. Kalau ada dinamakan dengan ghibah, kalau tidak ada dinamakan dengan fitnah. Apa bahaya orang yang menggibah? Seseorang melakukan sholat subuh, kata Rasulullah SAW, mendapatkan ganjaran pahala dari ibadah sholatnya. Tapi seandainya mereka menggibah daripada saudaranya, pahala daripada sholat subuh itu dipindahkan kepada orang yang telah kita ceritakan aibnya. Berarti yang paling banyak pahalanya adalah orang yang punya aib, dan aib itu diceritakan oleh orang lain. Dan itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, tidak jauh berbeda itu dengan hutang. Kita bertaubat kurang lebih 40 hari, 40 malam, 40 tahun kita bertaubat, maka dosa kita kepada Allah diampunkan Allah. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain belum tentu diampunkan Allah, karena itu adalah kaitannya dengan orang lain. Maka disitulah ada manfaat ketika kita mendatangi mereka dan minta maaf. Ketika kita sudah minta maaf, diampunkan ataupun diberi maaf oleh mereka, maka apa kata Allah? Wa in ta'fu khairal lakum. Jikalau kalian memberikan maaf kepada mereka, orang yang menggibah kalian, orang yang mengambil harta kalian, itu lebih baik kita maafkan daripada menuntut nantinya di sisi Allah. Ya, berarti lebih baik kita maafkan. Ya Allah, siapa saja yang menggibahku pada hari ini, aku sudah maafkan ya Allah. Itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan seseorang itu menuntut nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil daripada ibadahnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan ghibah. Itu hadisnya hadis sahih itu. Hadis sahih ya. Maka kebiasaan para sahabat ketika bertemu mereka saling bersalaman. Ma min muslim yatasafahan, apabila ada dua muslim saling bersalaman satu sama lain, yang mana ketika itu tidak dalam kondisi Covid. Kalau dalam kondisi Covid kan masih ada larangan kita bersalaman, tidak dalam kondisi Covid, sehingga terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum berpisah daripada jari-jari mereka, ketika itu Allah telah menggugurkan dosa-dosanya antara mereka berdua. Ketika ada saling menggibah di antara mereka, sudah Allah gugurkan itu, karena mereka sudah saling bersalaman satu sama lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, apakah boleh kita lanjutkan kalimat ya akhiru kalami, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maksudnya seperti ini. Ada zikir yang kita ucapkan, yang mana zikir itu kita sambungkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimatnya tadi akhiru kalamihi, di akhir daripada perkataannya ketika sakaratul maut dilengkapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sangat dianjurkan itu. Bukan berarti boleh atau tidaknya, sangat dianjurkan. Maka setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya akan dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Sama ada ia ahli maksiat, sama ada ia tidak. Ketika akhir hayat ia mengucapkan la ilaha illallah, dimasukkan ke dalam surga nantinya. Tapi dibersihkan dulu dari neraka, dibersihkan dulu. Orang yang paling terakhir dibangkitkan, kata Rasulullah, nanti dari neraka ketika malaikat maut hendak menutup. Malaikat maut penjaga api neraka hendak menutup daripada pintu neraka. Itu orang-orang kafir masih ada di dalamnya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik masih ada di dalamnya. Sebelum digembok itu pintu, ternyata masih ada yang termiang di telinganya mengucapkan la ilaha illallah. Dia inilah yang terakhir dikeluarkan dari api neraka, tidak langsung dimasukkan ke surga,
tapi didinginkan dulu kurang lebih 7 telaga surga. Ada 7 sungai ditinggikan dulu, direndam dulu di situ. Setelah diangkat direndam lagi, direndam sampai 7 kali. Setelah itulah baru akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang tidak ada ibadahnya tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bapak Ibu, ucapan la ilaha illallah itu bukan lisan kita yang mengucapkan itu, tapi keimanan kita. Kita yakin enggak kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya? Yang mana itu adalah perjuangan yang paling terakhir, Pak. Ada seseorang diceritakan di dalam sebuah sirah, di akhir daripada hayatnya, di situ digambarkan ada beberapa syaitan ataupun jin mendatangi kita. Karena diceritakan oleh Rasulullah sakaratul maut itu hausnya luar biasa bagi orang yang tidak beribadah. Hausnya dahaga luar biasa. Seandainya lautan itu diberikan minuman oleh dia, itu laut akan habis diminum oleh dia. Dan hausnya belum hilang. Ketika itulah datang jin ataupun iblis membawa minuman dingin itu. Padahal kita lagi haus betul itu. Ini dari penglihatan kita saja. Tapi seandainya mata kita menundukkan kepada iblis itu, maka kita mati dalam kondisi kafir. Maka disunnahkanlah mentalkinkan. Awal mula hakikat daripada talkin itu dibacakan bukan setelah orang meninggal. Talqin itu dibacakan ketika dalam proses sakaratul maut. Maka dibisikkanlah oleh salah satu daripada ahli warisnya di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, jangan diselang-selingi dengan ucapan yang lain ataupun obrolan lain. Itu kondisinya harus senyap, kondisinya harus tenang. Takutnya kita khawatir sudah ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ada orang yang ngajak. Nanti setelah sholat isya kita ngopi di mana? Ternyata yang terdengar terakhir oleh si mayit itu ngopi di mana? Bukan kalimat la ilaha illallah. Itu yang ia ucapkan. Berarti si fulan ini mati dalam kondisi kafir. Enggak main-main itu dalam sakaratul maut tadi. Maka selalu kita biasakan akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada ucapanku ketika hendak meninggal dunia nantinya, yaitu dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibiasakan sehingga nanti sudah terbiasa ketika sakaratul maut menghampiri kita. Ya, seperti itu Bapak ya. Taib wallahu a'lam. Apa? Wan najata minan nar. Yang dinamakan dengan doa itu apapun bentuk sambungannya selagi tujuannya bagus boleh. Wan najata minan nar itu kan dan hindari kami dari siksaan api neraka. Itu boleh itu. Ya, boleh digabung-gabungkan doa itu walaupun kita ambil dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan domirnya kita ganti boleh. Bukan berarti itu termasuk bahagian daripada orang yang mengganti teks Al-Quran, tidak. Kan kita menjadikan itu sebagai doa. Terkadang di dalam Quran itu kan domirnya na, Rabbana atina, kita ganti menjadi na Rabbi gifirli ataupun Rabbi. Kalau Rabbana kan jamak itu boleh. Yang mana tujuannya kan bukan mengganti daripada isi ataupun kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu boleh Pak Buya. Silakan. Taib wallahu a'lam. Taib karena ya silakan. Ini jawaban yang mudah. Jadi saya tanya Pak Ustaz, tadi korban. Jadi dia itu bisa datang. Ya ayyuhatuhan nafsul mutam. Ya. Taib iya. Kalimat ayat daripada Al-Quran, ya ayyuhatuhan nafsul mutmain irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu boleh kita jadikan sebagai doa. Ya, seperti itu. Ya silakan Pak, ada terakhir itu. Iya. Itu ya. Dipublikasikan ya dengan orang banyak. Ini berkaitan dengan aib.
ada aib itu boleh diceritakan apabila dapat memotivasi oleh seseorang. Ya, salah satu contoh ya kisah-kisah dulu, ada kan beberapa orang yang diajab oleh Allah itu kan aib itu, boleh kita ceritakan untuk mengambil hikmah dari kejadian itu. Tapi kan kalau berhubungan dengan saudara kita yang mana agamanya Muslim, agamanya Islam, sama dengan kita, satu akidah dengan kita, ada aib yang berkaitan dengan hidupnya, kemudian berupa tulisan kita bagikan juga kepada orang lain, itulah yang dinamakan dengan dosa jariyah. Ya, dosa jariyah. Ada yang dinamakan dengan sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Maka hati-hati, kita harus peka terhadap berita-berita yang berkaitan dengan penceritaan aib orang lain itu. Ya, salah satu contoh mungkin sebulan ini seperti ini kita ceritakan, tidak boleh. Ya, mungkin tujuan kita adalah, cara antisipasi kita adalah menjelaskan yang sebenarnya seperti apa. Ya, seperti itu. Mungkin di lain waktu mungkin lebih kita dominan pembahasan masalah itu Pak, karena waktu sholat Isya sudah masuk. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalamnya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.